Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Untuk yang tetap di rumah, jika tidak ada keperluan, jangan banyak keluar ya. Kita akan melanjutkan materi SPLSV selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan mereview kembali. Untuk SPLSV, ketika ditambah berarti pindah ruasnya menjadi dikurang. Kebalikannya, jika kurang pindah ruas menjadi tambah. Kemudian jika bagi, pindah ruas menjadi kali, dan kali menjadi bagi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan dengan SPLSV dalam bentuk cerita serta pertidaksamaan dalam bentuk satu variabel. Caranya hampir sama, hanya hasilnya saja yang beda. Nah, jika kemarin yang Ibu contohkan semuanya adalah angka dan langsung ada hasilnya, untuk hari ini kita belajar dalam bentuk soal cerita. Soal ceritanya kita buat dalam persamaan, baru kita tentukan hasilnya. Nah, contoh yang nomor 1 bisa kalian lihat. Gigi membeli somai sebanyak 6 porsi. Ia membayar selembar uang ratusan dan mendapat kembalian 10.000. Yang ditanya berapa harga satu porsi somai. Nah, di sini 6 porsi, porsinya kita anggap saja X. 6X, karena satu kali porsi dianggapnya X. Kemudian membayar selembar uang ratusan, mendapat kembalian. Nah, berarti harga 6 porsi somai dengan kembalian adalah 100.000. Karena 6 porsi dan kembalian berarti ditambah 10.000 sama dengan 10.000 sama dengan 100.000. Nah, di sini yang kita pindah ruaskan pasti yang konstanta terlebih dahulu. Berarti 6X tambah menjadi kurang ya. 100.000 dikurang 10.000. Nah, 6X sama dengan 90.000. Nah, yang pindah 6-nya kali 6 dengan X artinya dikali, jika kali pindah ruas menjadi bagi. Berarti X sama dengan 90.000 dibagi 6. X sama dengan 15.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Atau boleh chat pribadi. Sudah? Boleh di screenshot, nanti dicatat kembali. Tayangan ini membantu kalian untuk menjawab PH keempat ya. Untuk hari ini membantu PH keempat. Tidak ada tugas untuk video ini karena persiapan untuk PH keempat. Sudah, kita lanjut berikutnya. Soal cerita berikutnya. Nah, untuk soal cerita berikutnya. Kayla ingin membeli kerudung sebanyak 10 buah. Nah, buah di sini kita gantikan dengan X lagi. Ia membayar dengan uang sebesar 200.000 dan mendapat kembalian 20.000.
Berarti 10 buah kerudung dengan kembalian 20.000 menghasilkan uang 200.000. Masih sama dengan yang tadi ya, 10x ditambah 20.000 sama dengan 200.000. Nah, 10x sama dengan 200.000 dikurang 20.000. 10x sama dengan 180.000. Nah, kali berubah jadi bagi. 180 dibagi 10. Berarti X sama dengan 18.000. Sudah sampai sini? Jadi, benda yang dibeli dengan kembalian berarti ditambah ya. Nah, lanjut. Di sini, Fawaz memiliki uang sebesar 100.000, sedangkan Raka memiliki uang 3 kali uang Fawaz. Berapa besar uang yang dimiliki Raka? Nah, karena di sini 3 kali bisa langsung ya, berarti uang Raka 3 kalinya dari Fawaz. Fawaznya 100.000, berarti uang Raka berapa? 300.000. Nah, kalau dalam bentuk persamaan, Fawaz kita anggap X. X sama dengan 100.000. Nah, sedangkan uang Raka kita anggap Y. Berapa tadi Y? 3 kali ya, berarti 3X. Nah, berarti Y sama dengan 3 dikali 100.000. 300.000. Sudah? Lanjut. Davina ingin membeli cilok di kantin sebanyak 12 porsi. Ia membayar dengan uang sebesar 110.000 dan mendapat kembalian sebesar 2.000. Berapa harga satu porsi cilok? Nah, sama kembalian dengan uang dengan barang yang dibeli ditambah menghasilkan 110.000. 12x tambah 2.000 sama dengan 110. Berarti 12x sama dengan 110 dikurang 2.000. 12x sama dengan 108.000. X sama dengan 108.000 dibagi 12. X sama dengan 9.000. Sudah sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan soal pertidaksamaan. Nah, untuk soal pertidaksamaan, cara mengerjakannya hampir sama dengan persamaan, hanya saja hasil akhirnya berbeda. Contoh yang mudah terlebih dahulu. X lebih besar dari 2. Jika X lebih besar dari 2, berarti X adalah berapa yang lebih besar dari 2? 3, 4, 5. Ini dulu ya, yang dasarnya dulu. Kemudian X lebih kecil dari min 2. Nah, jika ada tanda min, lebih kecilnya adalah angka yang lebih besarnya, kebalikan ya. Jadi angka yang lebih kecil dari min 2 adalah min 3 karena hutangnya semakin banyak, bukan min 1. Berarti X adalah min 3, min 4, min 5. Nah, kemudian ada yang tandanya seperti ini. X
lebih besar, ada garis di bawahnya sama dengan. Ini artinya X lebih besar sama dengan, misalkan X lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk yang seperti ini, bedanya dengan yang pertama, jika yang contoh pertama lebih besar dari 2, 2-nya tidak termasuk. Nah, untuk yang ada tanda sama dengan, angka yang ada di sebelah tanda tersebut, yaitu 2, itu termasuk. Berarti X-nya mulai dari 2. 2, 3, 4. Kemudian, X lebih kecil sama dengan min 2. Nah, ada sama dengannya lagi, berarti kalau ada sama dengannya lagi, min 2-nya ikut serta. X sama dengan min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Sudah sampai sini paham? Lebih besar, lebih kecil. Langsung ke contoh yang ada konstanta. Misalkan X plus X plus 14 lebih kecil dari 25. X lebih kecil, 25-nya tetap pindah ruas ya. Plus berubah jadi minus 14. X lebih kecil, 25 dikurang 14 berapa? 11. Berarti X yang dimaksud adalah lebih kecil dari 11. Jika lebih kecil dari 11 adalah 10, 9, 8, dan seterusnya. Sudah? Lanjut. 2X min 3 lebih besar dari 35. Yang pindah konstanta ya. 2X lebih besar 35 min menjadi plus 3. Kemudian 2X lebih besar 35 ditambah 3 sama dengan 38, berarti X lebih besar dari 38 dibagi 2. Sama dengan berapa? 38 dibagi 2, 19. Berarti X yang dimaksud lebih besar dari 19. Berapa angka yang lebih besar dari 19? 20, 21, 22, yang seterusnya. Lanjut. Caranya sama, hanya hasil akhirnya yang berbeda. 5X dikurang 2 sama dengan lebih kecil sama dengan X kurang 2. 5 dikali X sama dengan 5X. 5 dikali ini ya, kali yang di dalam kurung, kali 2 sama dengan min 10, lebih kecil sama dengan X min 2. X atau variabel di sebelah kiri, konstanta di kanan, berarti kita pindah ruaskan. 5X, di sini X-nya plus, pindah ke sini menjadi minus X. Lebih kecil sama dengan, nah min 2-nya tetap, kemudian baru 10-nya pindah. Min pindah ruas menjadi plus 10. 5 dikurang 1 sama dengan 4X, lebih kecil sama dengan utang 2 dibayar 10 menjadi 8. X lebih kecil sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti X yang dimaksud adalah lebih kecil sama dengan. Kalau ada sama dengan berarti hasil yang disebutkan termasuk. Berarti lebih kecil sama dengan 2 adalah 2, kemudian 1, 0,
min 1, dan seterusnya. Lanjut contoh soal berikutnya. Pada video ini tidak ada tugas ya, karena ini persiapan untuk PH. Jika kalian ingin berlatih untuk SPLSV, kalian bisa cari beberapa kuis yang ada di Quizizz. Kalian bisa mencoba salah satunya sebagai ukuran pemahaman kalian. Selanjutnya 35 min 9x lebih besar sama dengan 17. Sudah, min 9x yang pindah pasti 35 ya, konstanta, lebih besar sama dengan 35 plus pindah menjadi minus 35. Min 9x lebih besar sama dengan 17 dikurang 35 sama dengan min 18. X sama dengan, ingat, kalau kali dan bagi tanda minusnya ikut ya. Min 18 dibagi min 9 sama dengan berapa? 2. Berarti X lebih besar sama dengan 2. Karena ada tanda sama dengan, hasilnya menjadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sudah, contoh terakhir. Min 6 X min 3 lebih besar sama dengan 2 dikurang, Ibu tulis ulang karena soalnya panjang ya. Min 6 X min 3 lebih besar sama dengan 2 dikurang 2 dikali X min 8. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 6 dikali X min 6X min 6 dikali min 3 plus 18 lebih besar sama dengan 2. 2 kali 2. 2 dikali X sama dengan min 2X. Min 2 dikali min 8 menjadi plus 16. 6X plus 18 lebih besar sama dengan, di sini ada 2 ditambah dengan 16 menjadi plus 18. Min 2X plus 18. Sudah. Kemudian min 6X, min pindah menjadi plus ya, plus 2X lebih besar sama dengan, Ibu ulang, tulisannya terlalu besar. Min 6X, kemudian di sini plus 2X lebih besar sama dengan 18. Nah, plus pindah jadi minus 18. Kemudian utang 6 dibayar 4 menjadi min 4x. 18 dikurang 18 berapa? 0 ya. Nah, X sama dengan semua 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 hasilnya 0. Berarti X adalah yang lebih besar atau sama dengan 0. Berarti hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk pembagian 0 dibagi berapapun pasti hasilnya adalah 0. Nah, kebalikannya, kalau misalkan berapa besar angka pun, misalkan 1 dibagi 0, 2 dibagi 0, 4 dibagi 0, dan seterusnya, semua yang dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga. Sampai sini paham? Jika kalian belum begitu paham, bisa kalian ulang kembali video ini
Semoga yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Untuk mengukur kepahaman kalian bisa kalian cari kuis di Quizizz. Judulnya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sudah sampai di sini. Silahkan dibaca kembali catatannya. Latihan untuk menghadapi PH ke-4 hari Selasa besok. Semoga hasil yang kalian dapatkan nanti memuaskan. Semoga pandemi ini juga segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka dan Ibu dapat menjelaskan dengan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.